Shalom Bapak Ibu, kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 94 ayat 18. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kaki adalah salah satu organ tubuh yang penting di dalam kehidupan kita. Kaki akan membawa kita menuju ke satu tujuan yang hendak kita tuju. Ketika kaki melangkahkan perjalanan hidup, maka kita bisa akan sampai kemana yang hendak kita inginkan. Kaki bisa tidak melangkahkan perjalanannya, disebabkan oleh karena situasi, baik itu ada persoalan di kantor, atau di tengah-tengah rumah tangga, ketika pikiran sedang begitu berat, maka kaki menjadi berat untuk dilangkahkan. Kaki juga bisa berat dilangkahkan ketika kita dalam keadaan sakit, sehingga ada keterbatasan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita. Dan pada saat ini pemazmur, kaki begitu berat oleh karena ia dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kekejian, sehingga ia merasa lemah, ia tidak mampu melawan, sehingga ia merasa tidak ada lagi adanya pengharapan. Di tengah-tengah pertanyaan, siapakah yang dapat membantu aku? Pemazmur menjawab bahwa kasih Tuhanlah yang menguatkan dia. Dan ia sampai pada kesimpulan bahwa Allah adalah benteng pertahanan dan gunung batu kekuatannya. Dan orang-orang yang melakukan kekejian akan binasa, sedang orang yang setia akan bersukacita. Mazmur 94 ayat 22 dan ayat 23. Karena itu Bapak Ibu, ketika pada saat ini kita merasakan bagaimana perjalanan kita terasa begitu licin sehingga membuat kita mudah terjatuh, atau mungkin perjalanan dipenuhi oleh kerikil-kerikil yang tajam sehingga kita sulit melangkahkan kaki, atau tatapan orang begitu tajam membuat kita menjadi penakut, atau mungkin makian, cibiran orang membuat kita tidak percaya diri, atau situasi yang sedang kita hadapi membuat kita gentar untuk melangkahkan kaki. Jangan pernah mundur satu langkah pun, karena Allah kita akan menyokong kita. Yesus berjanji ia akan menyertai kita. Rohnya akan diberikan untuk mengajarkan kepada kita di saat kita mengalami kesulitan. Karena itu mari kita sejenak melihat perjalanan kehidupan kita. Setiap kesulitan, pergumulan, Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa begitu berat, seakan-akan saya tidak mampu melewati ini, kita bisa berdiri sampai hari ini. Itu adalah karena penyertaan daripada Tuhan. Itu adalah karena sokongan dari Tuhan. Ia tetap memberikan kekuatan kepada kita. Bangsa Israel mengalami perjalanan yang jauh, tapi mereka dimampukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Allah kita adalah Allah yang setia, dan ia juga setia kepada kita ketika kita berseru kepadanya dan tetap mengandalkannya.
Karena itu ketika orang-orang di sekeliling kita mengajak kita untuk berbuat kejahatan, ketika dunia menawarkan kepada kita untuk melakukan kekejian agar kita bersukacita, agar kita memiliki kawan, agar kita diberikan yang sungguh-sungguh indah dari dunia. Bapak Ibu yang terkasih, jangan terjebak kepada tawaran-tawaran itu, tetapi tetaplah setia, karena Allah akan hadir dan Ia akan menjadi hukum dan menjadi hakim itu sendiri, dan Ia akan mengaruniakan sukacita bagi mereka yang setia dan akan membinasakan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Karena itu marilah kita tetap setia untuk mengabarkan kabar baik. Marilah kita tetap setia dalam hukum-Nya, walau kita menghadapi berbagai rintangan, tetapi pengharapan kita, Tuhan akan menyertai. Kita akan mampu menyelesaikan, menghadapi di dalam setiap tantangan hidup. Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan pernah takut melangkahkan kaki, karena Allah kita menyertai perjalanan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Ketika kami merasa begitu berat untuk melangkahkan kaki, oleh karena banyaknya ancaman, oleh karena sakit, oleh karena cibiran dari orang-orang di sekitar kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, gunung batu dan pertolongan kami. Karena itu kami menyerukan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Dan di sana ketika Tuhan akan hadir sebagai hakim, Engkau akan memberikan sukacita bagi kami yang setia dan membinasakan mereka yang melakukan kejahatan. Tidak ada yang luput dari-Mu ya Bapa, sehingga kami Engkau ajarkan untuk tidak melakukan kejahatan, walau dunia menawarkan kelebihan ketika kami melakukan kejahatan. Tetapi hidup di dalam takut akan Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan bagi kami. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kehidupan seluruh jemaat-Mu, terkhususnya pada hari ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, agar kami semua setia di dalam mengasihi sesama untuk mengabarkan sukacita. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin.